Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang inovasi pelayanan publik berbasis e-government, studi kasus aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwokerto. Yang mana anggotanya Yulian Intan Putri, Nova Elisa, Yunita, Agus Susanto, dan Reza Pahlupi Siregar. Baiklah, saya Reza Pahlupi Siregar ingin memaparkan materi kami, yaitu inovasi pelayanan publik berbasis e-government, studi kasus aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta. Latar belakang: kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari globalisasi tidak terpisahkan dari masyarakat modern seperti sekarang ini, yang telah membawa tuntunan yang besar bagi masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyediaan pelayanan untuk lebih bersifat terbuka, lebih efektif, efisien dalam melaksanakan tugas kepemerintahannya, dan juga memberikan kemudahan terhadap akses informasi, khususnya informasi tentang pemerintahan, sehingga mendorong pemerintah untuk melaksanakan sebuah konsep tata kepemerintahan baik yang lazim disebut sebagai good government. Kaitannya dalam perwujudan pelayanan publik yang good governance, pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Hack dan powers e-government merupakan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah agar terciptanya komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis, dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet sedang menjadi tren bagi pemerintah pusat, bahkan hingga pemerintah daerah, untuk memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Jika di Bandung memiliki Bandung Command Center atau BCC yang merupakan ikon smart city dilengkapi dengan teknologi yang canggih bertujuan untuk menyempurnakan pelayanan publik dan dari pemerintahan Kota Bandung kepada masyarakat, maka Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purwakarta juga mengeluarkan aplikasi serupa, yaitu aplikasi Ogan Lopian. Merupakan fitur-fitur yang disuguhkan belum sebanyak BCC yang dimiliki oleh Kota Bandung, namun ada upaya positif bagi Pemda setempat bagi pelayanan kepada masyarakat. Baiklah, saya Agus Susanto akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Langsung saja, Electronic Government. Instruksi mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government menjelaskan bahwa e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penaatan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan dengan yang pertama, support. Elemen support adalah elemen paling penting dalam mengembangkan e-government. Perlu dukungan atau biasa disebut political will dari pejabat publik agar konsep e-government dapat diterapkan. Yang kedua, capacity. Elemen capacity merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan e-government agar konsep yang telah diciptakan dapat dikenyataan. Yang ketiga, value. Elemen value berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan e-government. Saya Yulian Intan Putri akan melanjutkan materi selanjutnya. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purwokerto.
Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi dalam lingkungan pemerintahan di suatu daerah. Dalam hal ini, Diskominfo Kabupaten Purwokerto dibentuk berdasarkan SOTK baru. Diskominfo merupakan persatuan antara Bagian Hubungan Masyarakat atau Humas dengan Bagian Kerjasama Antar Lembaga dan Teknologi Informasi atau KHARTI pada Sekretariat Daerah Purwokerto. Diskominfo juga sebagai pengintegrasi seluruh sistem yang telah dibangun oleh instansi yang berada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Purwokerto. Kini semakin banyak sistem informasi yang dipakai oleh instansi-instansi daerah menimbulkan keberagaman dalam informasi dan data yang dipakai oleh instansi tersebut, serta diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Aplikasi Oga Lopian. Oga Lopian merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintahan Kabupaten Purwokerto untuk menghubungkan, memonitor, menganalisis, dan mengendali berbagai sumber daya yang ada dalam kota agar dapat dimanfaatkan lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, maka pelayanan kepada warga akan lebih maksimal. Beberapa poin yang menjadi tujuan utama ialah: yang pertama, meningkatkan efektivitas penanganan informasi yang terjadi di masyarakat sehingga tepat sasaran. Yang kedua, melakukan analisis dengan detail bagi informasi aduan yang berasal dari sistem aplikasi Oga Lopian Mobile dan Oga Lopian internal milik Pemkab Purwokerto. Yang ketiga, menentukan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kendala berdasarkan sistem Oga Lopian Mobile dan Oga Lopian internal milik Pemkab Purwokerto. Yang keempat, meningkatkan evaluasi berkala terhadap hasil yang telah dicapai serta penanganan suatu masalah. Program aplikasi Oga Lopian yang dimiliki Kabupaten Purwakarta ini baru dijalankan sekitar Juli 2017 dan dalam perencanaannya sudah direncanakan pada tahun 2016 lalu. Terkait penanaman organ Lopian untuk aplikasi ini, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi membeberkan alasannya bahwa nama organ Lopian terinspirasi dari salah satu pusaka milik tokoh pawayangan, yakni Batar Kresna. Dengan pusaka tersebut, konon dirinya bisa memiliki kondisi dan situasi tertentu sesuai yang diinginkan. Dalam aplikasi Organ Lopian ini ada beberapa menu yang bisa diakses oleh masyarakat, di antaranya Sampurasun Ambulan, Sampurasun Dokter, Sampurasun Bidan, Sampurasun Polisi, Sampurasun Pariwisata, dan terakhir Sampurasun Bursa Kerja yang baru diluncurkan Oktober 2017 lalu. Tak hanya itu, melalui aplikasi ini masyarakat bisa melihat informasi soal destinasi wisata serta lokasi penting lainnya yang ada di wilayah Purwakarta. Baiklah, saya Nova Elisa akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk bisa mengakses aplikasi ini, masyarakat Purwakarta terlebih dahulu harus membuat akun dalam aplikasi tersebut dengan memasukkan email pendaftar dan nomor kartu tanda pengenal atau KTP. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone, mereka bisa menghubungi lewat layanan SMS Center ke 085737814884. Sehingga diharapkan semua masyarakat Purwakarta dapat menikmati pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Oga Lopian beragam, dari mulai destinasi wisata, laporan warga, sampurasun ambulan, sampurasun dokter, sampurasun bidan, sampurasun bursa kerja, dan sampurasun TOP. Kesimpulan dari semua materi ini adalah penggunaan aplikasi Oga Lopian dalam pelayanan publik merupakan upaya inovasi yang dikembangkan bagi pemerintah setempat dalam memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan, keamanan, lowongan pekerjaan, laporan pengaduan masyarakat, dan sebagainya. Meskipun apa yang dilakukan oleh Kabupaten Purwakarta bukanlah sesuatu
Hal yang baru di Indonesia, aplikasi Ogan Lovian yang diluncurkan oleh Diskominfo Pemda Purwakarta masih membutuhkan pematangan dan pemantapan dalam hal sumber daya infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia pengelola yang dapat menunjang keberhasilan e-government tersebut. Terlepas dari berbagai kekurangan, penerapan e-government lewat aplikasi Ogan Lovian dapat dijadikan contoh bagi Pemda lain yang ingin melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerahnya. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.